Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dipinum, penawar obat. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Sobat Coffee TV, saat ini saya di pinggir jalan Semarang Boja, tepatnya di depan SMP 23. Nah, kita akan cari tahu banyak hal tentang dunia pendidikan, khususnya tentang bagaimana masuk ke jenjang pendidikan menengah pertama, yaitu SMP. Dalam hal ini khususnya SMP 23. Yuk, kita masuk. Nah, saat ini saya sudah di pintu masuk SMP Negeri 23 Semarang. Sebentar lagi kita akan masuk dan kita akan tahu banyak tentang kondisi SMP 23 Semarang ini. Mari. Saya sudah berada di dalam lingkungan SMP 23 Semarang. Kita lihat nih ya, banyak pepohonan, temboknya berwarna hijau, sehingga nampak ini ya, adem, nyaman sekali untuk belajar. Kita akan jelajahi seberapa luas dan ademnya suasana SMP 23. Saat ini saya sudah berada di kantin SMP 23 Semarang. Ini bersama ibu-ibu, emak-emak penjaga kantin. Wah, luar biasa ini. Ini menjual banyak sekali ya Bu ya yang diperlukan siswa ya. Supaya belajarnya itu lebih konsentrasi. Maka harus diisi dulu perutnya dengan berbagai jajanan yang ada di kantin SMP 23 Semarang ini. Di SMP 23 Semarang ini memang sangat menjaga kebersihan. Bisa kita lihat nih di belakang kita, ini di depan toilet itu ada tempat sampah yang besar dan ada ini ya, kantong-kantong sampah yang beraneka ragam. Ada yang berwarna hijau, ada berwarna kuning dan berwarna merah. Ini tentu peruntukannya sendiri-sendiri. Dan ini kita lihat di atasnya ada sebuah campaign atau pengingat kebersihan sebagian dari iman. Keren. Sobat Cafe TV, sebentar lagi kita akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Semarang, Bapak Anwar Humaidi, SPD, MPD. Sungguh indah bunga mawar, berkelopak merah harum baunya. Terima kasih kepada Bapak Anwar.
Kepala SMP Negeri 23 yang bijaksana. Masih. Selamat pagi Bapak Selamat pagi, Anwar Mas Jadi. Humaydi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Semarang. Atas perkenan Bapak menerima kami untuk ngobrol-ngobrol sejenak nih Pak. Ya, sama-sama. Untuk apa ya, di dunia pendidikan. Untuk kebijakan dari Dinas Pendidikan ataupun dari SMP 23 Semarang ini terkait pendidikan untuk masyarakat yang kondisi saat ini itu seperti apa nih Pak? Karena saya mendengar untuk jenjang SMP ini kan termasuk pendidikan dasar ya Pak ya. Ya, Nah ini barangkali Pak Anwar bisa menjelaskan ke kami tentang ya visi misi ataupun kebijakan-kebijakan terkait pendidikan untuk siswa-siswa ini Pak. Untuk anak-anak lah gitu. Terima kasih. Kalau di SMP 23 ini, SMP 23 Semarang ini, visi sekolahnya itu berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Berkarakter, berprestasi, berwawasan lingkungan. Nah, jadi di sini nomor 1 itu sesuai urutannya itu, harapannya seperti itu. Jadi berkarakter, beradab. Maka ada pepatah bahwa adab itu di atas ilmu. Iya, betul sekali. Nah, betul. Itu yang menjadi visi sekolah. Kemudian tentunya diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan. Maka sekolah di sini itu bentuk implementasi dari itu semuanya sekolah ramah anak kita ini. Kemudian juga penyandang sekolah adiwiyata. Adiwiyata. Ya, kemudian juga di sini SMP 23 ini termasuk sekolah SSK. Apa itu Pak? Sekolah siaga kependudukan. Jadi ini hal yang baru. Jadi kita sekolah ini ada beberapa hal yang perlu terus digelurakan berkaitan dengan kependudukan, adiwiyata berarti lingkungan, ramah lingkungan juga ramah anak. Gitu. Berkaitan dengan pendidikan ya sekolah itu melayani tentang sekolah sesuai dengan tingkatan umur di SMP. Ya memang di sini saat ini mulai PPDB online saat ini. Oke. Nah terkait ini Pak, tadi kan saya sudah keliling gitu kan Pak, keliling gitu. Nah salah satu yang sangat menarik menurut saya itu adalah adanya kayak semacam bak sampah yang di situ sudah tersendiri, plastik tersendiri di dekat kantin itu. Nah itu memang salah satu implementasi dari ini tadi ya Pak, visi yang kawasan lingkungan ya. Itu memang seperti itu Pak. Ya, jadi seperti di dalam visi sekolah dan juga kita maka alhamdulillah juga kita sudah masuk pada sekolah yang adiwiyata. Jadi memenuhi kriteria sekolah yang nyaman untuk sekolah, rindang, bersih, dan berwawasan lingkungan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan sampah plastik khususnya kita kelola dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, tadi di dekat toilet itu saya juga melihat ada beberapa bak yang warnanya beda-beda ya. Itu sesuai peruntukan ya tentunya itu ya Pak ya. Gitu. Wah, keren sekali ini. Dan begitu masuk itu sudah adem, nyaman untuk belajar. Pak Anwar, tadi ketika kita melihat bak sampah plastik itu, saya kira berkarakter dari siswa itu juga sudah terbangun. Karena begitu selesai dia dari kantin, terus dia membawa sampah plastiknya langsung dibuang atau ditaruh di bak khusus yang sampah plastik itu. Nah, untuk pengelolaan bak sampah plastik ini nih Pak, plastiknya ini diapakan ini Pak? Apakah dijual dalam bentuk nilai ekonomi atau dijadikan apa? Kira-kira seperti apa? Jadi ada di antaranya mungkin mendukung kegiatan-kegiatan penggunaan ulang ya. Jadi ada recycle gitu ya? Ya, di pelajaran ada prakarya itu ada misalnya untuk ekobrik. Kemudian dibuat ekobrik. Ada juga yang kemudian dibeli oleh pihak luar. Yang selanjutnya dikelola oleh pihak ketiga. Ini
Dulu kan saya pernah kerja Pak di perusahaan itu, jadi salah satu konsen sekarang memang ramah lingkungan itu ya. Jadi kalau di perusahaan itu namanya kita ini Pak, Eco Green. Ya, mungkin kalau di sekolah tadi namanya Adiwiyata gitu ya Pak ya. Iya, jadi beda istilah tapi tujuannya sama. Gitu. Untuk ini Pak Anwar, dari sisi tadi yang berprestasi, ya. Jadi sekolah SMP 23 ini sudah seberapa jauh untuk mengikuti lomba-lomba atau kejuaraan yang sifatnya prestasi sudah sampai sejauh mana nih Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah bahwa hasil kerjasama dari semua pihak, artinya ya Bapak Ibu guru, orang tua, anak-anak yang bersungguh-sungguh tiap tahun itu dari yang 2021 katanya kita selalu ada juaraan di FLS 2N itu selalu ada. Yang terakhir kemarin yang tahun 2023 ini kita juara juga 2 ilustrasi, gambar ilustrasi. Ada juga kemarin tahun ini ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ada pencak silat dan seterusnya ada. Dari 21 juga juara SNC misalnya. Ya, itu beberapa hal yang kita ikuti dan menang. Ya, dan lain-lainnya masih banyak. Ya, Alhamdulillah. Kalau dari sisi penunjang sarana belajar dan mengajar, kira-kira di sini itu untuk lab dan seterusnya itu sudah komplit semua ya Pak ya? Alhamdulillah di sini lab komputer kita punya 4 ruang, lab IPA ada, perpustakaan ada, mungkin yang kita harapkan mungkin ke depan bisa lab bahasa mungkin ya. Lab bahasa. Mungkin semacam bahasa Jawa, iya, bahasa Inggris. Ya kan untuk lab apa namanya? Pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir kita juga ada anak yang juara 3 di Duta Literasi Bahasa Inggris. Nah, terakhir yang mantap. Nah, kira-kira sebagai kepala sekolah nih Pak Anwar, harapan untuk katakanlah belajar ini kan tidak hanya di sekolah Pak ya, tapi juga di masyarakat, di lingkungan. Nah, kira-kira saran untuk kami sebagai orang tua itu harus bersikap bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Memang betul bahwa pendidikan itu tidak tanggung jawab sekolah ya, bahkan orang tua itu ya. Nah, maka perlu bersinergi kerjasama dari rumah, masyarakat, lingkungan, dan juga sekolah. Dalam hal ini sekolah itu naiknya yaitu pemerintah. Harus satu kata. Jadi satu kebaikan itu harus disampaikan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Itu harus satu kata. Maka harus saling bahu-membahu supaya anak-anak ini memiliki karakter yang baik, berprestasi. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Anwar. Mungkin ada pesan untuk siswa atau masyarakat ini, monggo Pak. Baik, terima kasih. Pada anak-anakku yang mungkin masih di SMP 23 ini, tetaplah semangat untuk belajar, karena dengan belajar, dengan ilmu, ini kalian akan terangkat ke atas. Jadi melalui guru-guru, itu kalian akan merangkat ke atas, diangkat ke atas. Hormatilah guru. Sedangkan ibumu itu melahirkan kamu ke dunia. Maka keduanya tetap harus dihormati sepanjang hayat kita masih sekandung badan. Pada masyarakat, mari kita bersama-sama untuk khususnya orang tua siswa di SMP 23 ini untuk saling kerjasama nyengkuyung program-program sekolah. Ini tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa kita saling mengelak semua kegiatan ataupun kepentingan-kepentingan supaya anak menjadi terfasilitasi dalam belajar dan juga berkegiatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Sobat Cafe TV, demikian wawancara kami dengan Bapak Anwar Humaydi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Semarang. Terima kasih. Sama-sama. Pak Anwar, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Sukses.
Sobat Cafe TV, untuk lebih mengetahui seluk-beluk tentang kondisi siswa, alangkah baiknya kita juga akan bincang-bincang dengan guru BK, guru bimbingan konseling. Yuk, ini ruangannya. Sobat Cafe TV, saat ini saya sudah berada di ruang BK bersama Ibu Ani Masrifania, SPD. Nah, kita akan kenalan dulu. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan menerima kami, Ibu. Ya. BK itu bimbingan konseling ya, Bu ya? Betul. Oke. Jadi kita akan sedikit ngobrol tentang BK ini apa gitu, Bu. Yang saya tahu waktu saya sekolah dulu itu namanya kalau nggak salah BP ya, bimbingan penyuluhan. Nah, sekarang menjadi BK. Nah, ini tugas dari BK sendiri itu seperti apa, Bu? Tugas dari BK? Yeah. Tugas dari BK yaitu mendampingi siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Oh, gitu ya. Dulu itu waktu saya sekolah itu kan kalau dipanggil guru BP itu rasanya ada masalah gitu. Nah, kalau sekarang dengan perkembangan zaman bagaimana nih? Karena kalau dulu itu kesannya seperti polisi sekolah. Oh iya, betul sekali. Jadi isinya menghukum gitu ya. Terus berdiri di gerbang, iya, menakut-nakuti kalau dulu seperti itu. Kalau rambutnya panjang potongin. Iya, gitu. betul. Nah, kalau sekarang tidak, Pak. Jadi harapannya dari BK itu karena mungkin anak-anak di rumah itu tidak ada tempat untuk cerita, jadi harapannya di sekolah itu ada tempat untuk mengungkapkan. Oh gitu ya. Jadi menjadi sahabat dari siswa gitu ya, Bu ya. BK adalah sahabat siswa. Wah, BK sahabat siswa artinya tidak menakutkan, friendly gitu. Yang selama ini terjadi, Bu, yang lalu dalam tanda kutip, apakah Bu Ani suka atau sering mendapati curhatan dari teman-teman siswa itu biasanya kaitannya dengan apa, Bu? Biasanya itu mereka curhat masalah dengan teman. Ada juga yang masalah dengan keluarga. Gitu. Itu rata-rata itu, Pak. Itu ya. Jadi tapi yang paling banyak itu sama ding, antara keluarga dan teman itu hampir sama. Jadi merasa tidak diperhatikan itu kalau ini katanya dengan sahabat Cafe TV itu bagaimana sebagai orang tua terhadap anak kan begitu nih. Ya karena sekarang tuntutan ekonomi semakin tinggi ya Pak, kebutuhan semakin tinggi, itu orang tua kan semuanya bekerja. Betul ya. Tapi ada beberapa orang tua yang sebenarnya di rumah itu ada tugas gitu, yaitu mendampingi anak-anak. Tapi seringnya orang tua bekerja, habis itu pulang capek istirahat, atau kalau nanti ada waktu mainan HP. Jadi kesempatan untuk ngobrol, untuk anak-anak itu mengungkapkan perasaan entah bahagia, entah sedih, itu tidak ada. Gitu. Jadi mungkin di sini orang tua kami dari BK dari sekolah mohon untuk orang tua introspeksi diri, apakah di rumah sudah memberikan waktu untuk anak-anak selain beliau punya tanggung jawab untuk bekerja, karena anak-anak juga tidak hanya butuh materi tapi butuh kasih sayang, butuh pendampingan, butuh perhatian. Nah, kadang-kadang saya menempatkan sebagai orang tua ya, Bu Ani, itu tuntutan orang tua kepada anak ini kadang tidak matching. Ya, jadi pola pikir saya ini pola pikir orang tua jadul. Sementara zaman sudah berubah. Nah ini bagaimana supaya ini bisa sinkron, ini apa yang harus dilakukan orang tua ini, Bu? Ya orang tua menurunkan, Pak. Menurunkan, jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman anak sekarang, termasuk karakternya anak, karena karakter anak itu masing-masing berbeda. Jadi harus ketika memperlakukan itu ya harus sesuai dengan misalnya anak yang pertama karakternya apa, yang kedua karakternya apa, menyesuaikan. Karena kalau disamakan itu nanti jadinya membandingkan. Oh gitu. Dan itu sangat dihindari ya kalau membandingkan harus, itu ya. Pak, karena itu menyakitkan. Gitu. Bagi anak-anak itu sangat menyakitkan. Karena
misalnya saya nih, saya itu kan sering membandingkan saya dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu kan kalau bangun itu tidak usah diopiak-opiak, kita bangun sendiri. Terus sekolah itu jarak sekian kilo pakai sepeda. Nah, kalau sekarang kan kemungkinan hal itu sudah tidak bisa diterapkan gitu ya. Betul, Pak. Gitu. Nah, cuma memang merubah mindset itu yang cukup berat bagi orang tua. Tahun-tahun kita dididik seperti itu. Gitu. Jadi kalau anak sekarang itu diperlakukan seperti kita zaman dulu itu nanti lari semua, Pak. Dan larinya takutnya kalau larinya ke teman-teman yang arahnya tidak baik. Tuh yang kita takutkan tuh. Iya. Nah, ini Bu, mohon masukan. Kira-kira kita bisa nggak untuk bisa mendeteksi anak-anak kita ini masih dalam track record yang baik dan ini kelihatannya sudah agak-agak mulai melenceng. Itu dari mana, Bu? Kalau kita gitu, kita itu biasanya pakai angket. Kalau di kita itu ada namanya angket AKPD. Angkat kebutuhan peserta didik. Itu ada yang itu dari 4 bidang. Ada kaitannya kita pernyataannya itu dari bidang pribadi, masalah tentang dirinya dengan dirinya, sosial dengan lingkungannya, belajar dengan belajarnya dan karirnya nanti. Selain mungkin awal ini pilihan dia sukanya mapel apa, atau kalau enggak nanti saya mau sekolah di mana setelah SMP. Nah, selain itu ada juga observasi, Pak. Jadi ada angket, ada observasi. Jadi kita melihat apakah anak itu ada perubahan, misalnya dari yang awalnya itu pendiam, kok sekarang kok jadi seperti heboh tapi seperti pelampiasan. Atau mungkin yang dulu ceria sekarang jadi pendiam. Jadi kelihatan sedih. Nah, kalau misalnya nih Bu, sebagai orang tua, cara melihatnya secara sederhana bagaimana Bu di keseharian di rumah itu? Ada nggak? Kalau orang tua, dari orang tua melihat anak ini, oh ini masih baik-baik saja, ini sudah harus waspada gitu. Sebagai orang tua kadang kan tadi itu Bu, ada yang super sibuk, ada yang mungkin tiap hari tidak ketemu. Lah ini bagaimana sikap dari orang tua supaya bisa tahu keadaan anaknya gitu? Jadi kalau saya sebagai orang tua nih misalnya itu ya harus sering-sering bersama anak. Karena kadang dari sering kita komunikasi, kita interaksi gitu ya. Interaksi itu mereka nanti tanpa kita minta itu cerita sendiri. Itu. Dan mungkin kita bisa melihat perubahan anak yang dulu seperti tadi, yang dulu bagaimana, sekarang bagaimana, kok sekarang kok jadi pendiam, sekarang kok jadi suka bantahan. Jangan dimarahin dulu, tapi cari salahnya di mana. Ya ini poin ya, jangan dimarahi dulu. Jadi dicari latar belakangnya dulu. Sebenarnya ada masalah apa? Kenapa sampai anak tersebut jadi seperti itu? Nah kalau misalnya terjadi antara orang tua dan anak, karena tadi ya orang tua sudah pakai jadul pemikirannya sehingga sudah ada agak gap gitu. Nah supaya bisa ini lebih apa tadi Bu, close itu kira-kira cara yang bisa, karena orang tua kan kadang egonya tinggi tuh Bu. Itu untuk bisa ke anak itu ya setengah mati gitu. Nah itu ada nggak tip dan trik yang sederhana supaya orang tua itu merasa legowo gitu Bu? Nah itu tadi Pak, harus menurunkan karena anak ini itu, ya. Walaupun kita kadang niatnya baik, itu kadang penerimaannya tidak baik. Iya. Jadi ya kita harus memahami sambil mencari cara bagaimana anak ini dengan kita tegas tapi anak mau menerima. Iya. Dan bahwa setiap anak punya karakter masing-masing. Itu yang harus diinikan ya Bu ya. Nah, oke, terakhir Bu, mungkin ada pesan kepada siswa atau kepada masyarakat atau kepada orang tua. Monggo Bu. Kalau untuk anak-anak jagalah pergaulan ya. Jangan sampai harus punya prinsip, jangan sampai prinsip itu terkalahkan oleh ego. Jadi terutama prinsip agama. Prinsip agama yang harus dipegang kuat, jangan sampai dilanggar. Kalau memang itu sudah
sudah arahnya melanggar prinsip agama, lebih baik ditinggalkan, cari teman yang lain. Itu. Pada orang tua? Pada orang tua mungkin untuk orang tua walaupun sesibuk apapun, mohon untuk memberikan waktu kebersamaan dengan anak. Jadi ada tempat anak untuk cerita, ada tempat anak untuk bercanda. Mereka mendapatkan kasih sayang, perhatian. Jadi ada orang tua merasa ada orang tua. Jadi jadi bukan ada orang tua tapi merasa tidak punya orang tua. Oke, ya. Baik, terima kasih sekali Bu Ani atas waktunya, masukan, sharing yang sangat bermanfaat untuk kami. Sukses selalu, Bu. Dan kepada Sobat Cafe TV, sebagai orang tua, kita harus lebih banyak memperhatikan anak-anak kita. Karena anak itu adalah investasi untuk masa depan kita. Terima kasih.